fokus aja ya ngerjainnya. Yaudah sini duduk dulu bentar. Aku ngambil minum dulu ke belakang. Tahu nggak sih ada VTAB yang dijadikan template CC tanpa izin itu kan bisa ditindak pidana atau bisa didenda juga. Berapa itu setahunnya dendanya? Ini video. Ini ada buaya. Oke, buaya suaranya gimana? Takut sih gimana? Itu buaya dalam. Oh, Kayak itu gini buaya. nggak sih ada juga. Nah iya itu yang itu kan bisa, itu kan videonya diambil tanpa izin bisa didenda juga. Berapa itu dendanya ya? Video apa sih? Itu loh video AB yang dijadikan template CC tanpa izin. Kan itu bisa didenda juga. Tapi lupa dendanya berapa, nggak tahu. Bentar ya, aku informatika nggak sih? Iya, bentar kita cari di buku informatika. Iya. Ini udah dapat bukunya, ayo kita pelajari bareng-bareng. Emang mana sih videonya? Ini loh yang ini. Ini ada buaya. Oke, buaya suaranya gimana? Ini mentahannya. Itu video capcutnya. Ini ada buaya. Oke, buaya suaranya gimana? Dah, itu. Oh, yang itu. Kita pelajari bareng-bareng, kita cari bagaimana tentang hak cipta itu. Iya. Kalau nggak salah di halaman 50 kemarin. Oh iya. Di pasal 2 ayat 1 atau pasal 49 ayat 1 biasanya terkena tindak pidana selama 7 tahun penjara atau terkena biaya sebesar 1 juta rupiah. Ngeri juga ya. Setauku juga denda paling banyak itu sampai 5 miliar rupiah gitu loh. Itulah kita harus hati-hati menggunakan sosmed. Jangan sembarang. Dan sembarangan, takutnya kita bisa kena denda atau yang pemilik videonya itu apa sih, tidak mengizinkan. Iya itu. Pembajaan kalau tidak diatasi pemerintah dapat menyebabkan kerugian pada produsen aslinya. Di bidang teknik informatika dan komunikasi, semua ciptaan seseorang itu harus diberikan perlindungan karena nanti dapat diambil seseorang dengan seenaknya. Terus cara menghargai hak cipta itu gimana? Dengan berpartisipasi dengan menggunakan software yang legal. Terus ada juga di toko-toko banyak jualan CD yang asli sama yang bajaan. Tapi orang-orang lebih tergiur beli CD yang bajaan karena harganya lebih murah. Terus ada juga kegiatan ilegal seperti pengkopian, penggandaan, dan pembajaan software yang dapat merugikan pihak pengguna dan masyarakat. Oh, jadi begitu. Ya udahlah, kita sambung besok aja, udah jam berapa ini? Udah sore juga. Hati-hati ya. Kami pulang dulu ya. The next day. Kita tugas malam tapi belum siap. Oh iya, Ayo kita kerjain dulu Yang ya tentang sekarang. hak Yang cipta itu tentang kan? hak cipta. Kok orang-orang nekat kali yang mengambil konten-konten video orang lain? ya mungkin supaya kontennya dilihat orang banyak, lucu, menarik, tapi hasil curian orang. Bisa jadi karena faktor ekonomi atau dalam masa kesulitan.
Tapi kan kasihan konten kreator yang diambil videonya sama si pelaku, kan itu merugikan pengguna. Iya sih, tapi kasihan itu, kayak takutnya nanti viewersnya yang membuat video asli itu kayak lagi Lebih menurun, tinggi. yang palsu malah lebih tinggi. Semoga kita nggak diambil ya video kita, nggak dicuri juga. Mm-mm. Apa aja sih contoh pelanggaran hak cipta yang dilakukan masyarakat sekitar itu? Kayak seperti pembajaan software, pembajaan musik dan film, penggunaan tanpa izin di medsos, penggunaan foto atau gambar tanpa izin, itulah. The next day. She's in the background, and she says she could be like cookies. So cookies, they seem to fit in. Oh, she could be Kira-kira penasaran nggak sih hasil dari TikTok, terus Google, terus dari buku? Kira-kira sama nggak sih? Nggak tahu, coba ya kita tengok, kita buktikan. Coba aku nyarinya dari Google ya. Oh ini ada. Aku duluan yang baca. Pengertian hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Coba yang di situ. Di buku, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oh, dikit-dikit sama lah ya. Kayak Kurang lebihnya gitu. kayak yang di buku itu dibuat kayak biar supaya anak sekolah ngerti gitu. Kata-katanya dapat dipahami. Iya. Ini kan ada fungsi-fungsinya nih kan. Ini kayak fungsinya tuh ada eksklusif, ada moral, ada hak ekonomi. Jadi coba kita tengok ya. Hak eksklusif itu kayak dia memperbanyak menjual karya cipta yang mendapatkan izin itu, supaya nggak jadi masalah gitu. Kayak nggak usah dapat tindak pidana gitu, yang kayak kita semalam bahas tindak pidana gitu kan. Di sini ada nggak? Di sini kayaknya nggak ada. Berarti kurang lengkap ya. Coba kita hak moral. Hak moral itu kayak dia kayak karya yang lengket gitu, kayak harus ada nama penciptanya atau harus ada nama tokohnya gitu. Kayak misalnya plastik nih, kayak paper bag atau plastik yang di depan plastik itu kayak ada kalau kita beli di toko-toko gitu kan, kayak misalnya Sujuya gitu kan, kayak ada plastik Sujuya biar supaya dia dapat izin gitu kan. Nah, itu kayak moral gitu. Kalau ekonomi itu gimana? Nggak tahu. Coba Kayak dilihat. apa nih? Kayak karya ciptanya itu mendapatkan imbalan. Iya, kayak dia izin gitu kan, kayak dapat memegang izin gitu, kayak dia kayak megang izin terus berjanji nggak sih, kayak ada perjanjiannya gitu, supaya izinnya itu nggak dibuat seenak-enaknya gitu, kayak nggak dibuat hal-hal ke yang lain gitu. Ya, ngeri juga sih, kayak ikut peraturan hukum ini kayak ngeri gitu. Makanya kita harus pandai-pandai lah Menggunakan sosial media itu kayak harus berhati-hati. Jangan sampai ngikutin konten orang, kayak boleh mengikutin tapi jangan sampai mengambil Iya. kontennya. Iya, kayak dia kayak mementingin pribadi dia gitu gak sih? Jadi kasihan orang yang diambil konten. Si Abi kemarin ya kan, kayak takutnya nanti
biasanya itu pasal 2 ayat 1 atau pasal 49 ayat 1 itu biasanya dikenakan denda sebesar 1 juta